Pandaian itu ada di YouTube 3 jaman. Jadi insya Allah jejak digital teman-teman ada semua. Nggak akan terlupakan masalah foto yang nggak mewakili, karena semua itu dalam jejak digital bagian terpenting sejarah kita. Itu yang pertama. Hari kedua, di akun saya juga saya upload. Teman-teman mau upload di blogernya apa, silakan download ulang aja. Upload ke teman-teman semua, silakan di media yang lainnya. Kita sudah akan rilis website Satu Desa, www.satudesa1tv.id. Itu juga akan dipapas generasi 1, nanti Mas Riki bantu ya. Foto dan video tadi diupload di sana semua. Itu best web kita. Hari ini sebelum ada closing arahan dari CEO yang diangkat pada saat kemarin di ceremonial sign signature dari 5 kepala desa, Pak Ahmad Setiawan selaku CEO. Jadi ini bukan lagi bicara instansi, yayasan, organisasi. Ini udah kita arahkan seperti korporasi, tetapi kolaborasi dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan KPID Jabar, kolaborasi dengan BWI, AJP dan yang lainnya. Mungkin tidak hanya di Jawa Barat, setelah di jalan banyak sekali yang akan bergabung kolaborasi. Kita nggak mau kerja sendirian, kita mau gotong royong. Bagi yang merasa butuh bekerja sama kita akan bergabung. Karena tidak membangun desa sendiri, membangun Indonesia. Nanti ada minimal sekapur sini dari kepala desa masukan. Program ini masukannya apa, arahannya apa, dan berharap dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita sedang membangun mini broadcaster center di tempat-tempat teman semua, base campnya. Ya. Target kita nanti setiap kabupaten akan ada manajemennya juga, dan manajemen SDM yang akan kami tunjuk adalah generasi 1 ini. Jadi teman-teman akan terlibat dalam pengembangan tidak hanya 1 desa, tapi desa yang ada di masing-masing kabupaten. Yang saya dengar Garut ada 400. Berapa Garut jumlah desa Pak? Garut berapa desa jumlahnya kurang lebih? 400-an kalau tidak salah tuh. Kalau Subang berapa Pak? 250-an. Kemudian Kabupaten Bandung 270, Bogor 417-an. Oke, kemudian satu lagi adalah yang dari Cirebon, berapa Bu? 412 desa, coba bayangin. Kita nggak mungkin pusat yang di Bandung ini akan turun terus ke sana. Makanya mohon maaf, teman-teman nggak akan belajar teknis sebenarnya. Tidak hanya itu, Anda akan dilibatkan dalam sebuah korporasi yang ada di sana secara institusi. Makanya benar-benar tolong pahami tidak hanya mengenai skill kreatif yang selama dipelajari, broadcast, jurnalis, literasi, bukan, tapi manajemen. Anda akan menghadapi kepala desa yang lain, Anda akan menghadapi bumdes yang lain, karangtaruna yang lain, maka Anda adalah generasi 1. Maka mohon maaf, saya mengajak Anda akan seperti pengalamannya Pak Ahmad Setiawan 32 tahun di Telkom. Belajar untuk itu. Anak kita akan menerusi kebiasaan kita hari ini. Ya, tolong hari ini tolong dengarkan closing acara kita. Insya Allah ini bakal series di seluruh Jawa Barat, dan kita akan gaungkan membangun Jabar Juara melalui kita program ini dan melibatkan warga yang ada di sekitar kita. Setuju? Nabi menyebutkan ibda binafsik summa biman haulak, mulai dari diri kamu dan orang sekitar. Pak Kades sudah nyontoh ini, perwakilannya sudah hadir. Pak Kades bawa 10 dari 2.000 8.000 jiwa. Setuju ya? Saya mau ingin mendengarkan masukan, saran dari acara 2 hari ini. Tapi kita berharap semua yang kita lalui ada ketidaksempurnaan, sepakat iya. Tapi kita tidak akan pernah berhenti. Kami dengan Pak Wawan, saya di sini ada Dora dari PT BDS, sudah dari 2016 mendampingi Prof Denny untuk pendidikan. Dan kita sudah 5 tahun, alhamdulillah, nggak perlu banyak orang, tapi Allah yang memudahkan kita. Dan pemerintah akan melihat, orang akan melihat. Hari ini kepala desa adalah orang-orang hebat ini. Yang menurut saya adalah dalam direksi itu mereka ada tonggak penggawanya gitu. Tapi mohon maaf, kalau teman-teman yang 9 orang ini nggak setia sama program ini, ganti aja Pak Kepala Desa, ganti saja. Kalau mereka nggak siap, masih banyak ribuan anak muda yang lebih hebat dari Anda. Sama, Prof Denny bilang perlu kesungguhan dan keseriusan. Ya Prof Denny ya, kesungguhan dan keseriusan. Bukan dengan uang, tenaga, pikiran, dan hormat dan respect dengan akhlak dan adabnya. Oke, pertama saya minta secara khusus, kalau tadi pembukaan kemarin Bu Kades ya diangkat di depan. Bu Kades sudah terakhir ya. Sekarang kita minta dari Pak Kepala Desa yang sebelah kiri saya. Silakan dari Pak Dojo. Kepala Desa Dojo. Ya. Dan ini direkam ya, silakan mesin rekam. Silakan Pak. Ini tutupan modul ya. Ya, oleh-olehnya Pak Ades akan membawa satu modul ini buat perpustakaan ya. Tidak jadi. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami hormati bersama-sama Kang Hero dari CEO BDS, begitu juga teman-teman dari AJP, Ketua KPID dan anggotanya, seluruh peserta, para kepala desa yang hari ini berkesempatan sebagai prototipe 1 Desa 1 TV.
syukur pada Allah buat saya, selawat dan salam pada Rasulullah SAW. Kami atas nama Kepala Desa Bojonggede beserta perangkat desa mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara, di mana kami bisa kuliah singkat buat modal usaha tambahan. Insya Allah setelah kita yakin ini bagian daripada potensi yang akan menjadi PAD, maka kami berencana dan niat bersungguh-sungguh untuk mendalami permasalahan ini. Sebab ketika Jakarta tidak mampu dengan obornya menyinari Indonesia, maka kalau kata Pak Heru, kejauhan saya melihat ke patahnya, kita siap jadi lilin-lilin untuk mencahayai Indonesia. Bukan TV biasa. Yang kedua, tentu kami sangat menunggu apa yang tadi di desa-desa akan dijadikan base camp ya, atau tempat-tempat broadcast. Kami tunggu itu karena kami pun sudah membuatkan ruangan. Pasti semua kepala desa sudah menyiapkan ya Pak. Kita sudah siap dan ready, dan insya Allah teman-teman yang di sini dia tidak akan mundur. Mereka akan siap menyuarakan transparansi kegiatan daripada wilayah desa masing-masing. Kalau seandainya mundur, kita pun pasti sulit. Tidak semudah itu Pak mencari kader yang siap hadir 3 hari tanpa dibayar seperti ini ya semuanya ya. Dan kami bahagia banget melihat di sini tidak ada negara. Bahagia Pak. Tidak ada negara, di mana ada tidak biaya yang diberikan oleh negara untuk menyelenggarakan pada hari ini. Itu saya sangat bahagia bahwa ini adalah murni daripada penyelenggara yang mau kita menjadi lebih kuat, lebih hebat untuk menyuarakan suara desa. Kita siap. Itu yang sangat membahagiakan. Patokan buat kami, pesan buat teman-teman dari Bojonggede dan dari yang lain. Setelah dari sini, Faiza Parok Tapanso, wa ila rabbika farghab. Selesai dari sini, kita kerjakan kerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh di desa kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojonggede maju. Kabupaten Bogor. TV Desa. Makanya Sidin, amanah dari kita nih, modul gede banget ini. Siap. Tapi intinya ini adalah sebagai sumber ilmu yang ada dasar petunjuknya. Insya Allah saya simpen. Jangan lihat tebelnya ya. Insya Allah saya simpen. Masih jalan. Ya, berapa ya? Teman-teman punya base camp yang kedua terbesar yaitu kampus UPI. Siap. Jadi kalau kalian anak UPI disambut hebat dengan TV UPI. Jadi kalau kita punya base camp, kita ada gedung besar FIP, lantai 3, lantai 10. Kelasnya smart class, bangunannya bagus. Kita meeting-meeting bisa di sana. Setuju? TV UPI? Udah error mau pulang. Saya izin ya menyerahkan ini ya, modul ada logo KPID, TV Desa, AJV BDS, buku panduan, workshop program, satu lisan TV, KPI Jabar, dan AJV. Siapa? Jumlahnya hampir 500 halaman. Insya Allah saya simpen. Seperti annual report yang Pertamina. Siapa? Jangan dihilangkan Pak ya. Siap. Saya simpen. Lanjut Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak dan Bapak Heru dan semuanya aja rekan-rekan yang datang hadir ke tempat ini ya untuk diberikan pelatihan di sini, dan alhamdulillah saya mengikuti dari awal itu ya istilahnya itu ilmu yang sangat mahal bagi kami ya, khususnya warga desa gitu kan. Dan seperti harapan kami di sini ya istilahnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Panto, berikan 10 pemuda kan gitu kan untuk mengguncang Pak Soekarno kan. Nah di sini 10 pemuda kan? 10 pemuda insya Allah akan mengguncang Garut dengan informasi dan teknologi melalui satu desa satu. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan dan harapan daripada kami sebagai warga desa Sukabumi. Terima kasih. Pak. Kita serah terima Pak, buku panduan gede banget Pak. Ya, nuhun Pak. Siap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada KPI Jabar, Pak Wawan, sama Pak Profesor Denny yang sebagaimana telah memberikan ilmu kepada kami, terutama di bidang broadcast, jurnalis, literasi media. Besar harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya satu TV, satu desa di
khususnya di Desa Bodo, Kecamatan Kota Waringin, mudah-mudahan bisa menjadikan menggali dan potensi-potensi yang ada di desa kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Pak. Ibu saja Pak. Makasih ya Pak. Mohon dijaga Pak. Terima kasih. Nuhun. Pak Bukades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Heru dari AJP, kemudian BDS dan seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Pertama Pak, saya meminta maaf kepada semua yang ada di sini karena Pak Kepala Desa tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Beliau ada kegiatan Pak, alhamdulillah sebentar lagi ada pelantikan. Beliau kembali terpilih dan akan dilantik, makanya beliau berpesan kepada saya untuk meminta maaf kepada rekan-rekan yang ada di sini seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua kami Pak, bahkan atas nama masyarakat Desa Tanjung Tiga, berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kali ini, karena saya yakin potensi yang ada di desa-desa, terutama desa-desa terpencil seperti Desa Tanjung Tiga ini cukup banyak, dan mudah-mudahan dengan 10 orang pemuda yang kreatif ini, desa-desa di Jawa Barat, khususnya 5 desa yang ada di tahap pertama program ini, bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lainnya. Mungkin hanya itu Pak. Sebelumnya saya mau ada yang dulu dari Desa Tanjung Tiga Pak. Siap. Tanjung Tiga bersihkan. Tanjung Tiga bersihkan. Tanjung Tiga bersihkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sering gelap jadi bersinar. Baik, terakhir sahabat tulis dari Kabupaten Cirebon, Ibu Dia Sutawinangun. Dikasih apa? TV Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada KFPID Jawa Barat dan AJV, Profesor dan Bapak senior, Pak saya dan namanya lupa Pak. Seluruh panitia program Satu TV Satu Desa yang telah mengundang kami hadir di sini. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung dengan KPID yang mana tujuannya untuk membangun desa, untuk menggali potensi desa yang ada di desa kami. Sepertinya saya pikir ini sangat cocok sekali program ini untuk yang sudah saya ceritakan tadi ya Pak ya, di awal saya didorong untuk berbicara itu potensi desa yang sebenarnya sudah ada di pikiran saya seperti ini ya Pak ya, sudah ada ininya. Dan saya juga tidak hanya ingin membawa desa saya saja, tapi saya juga ingin membawa seluruh desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Ya, semangatnya harus tinggi ya Pak ya. Kalau ada langit ke-10, kita harus lari ke langit 10. Tapi walaupun jatuhnya kemana, yang penting niatnya sudah yang lebih tinggi gitu. Saya mohon maaf apabila di sini kami tidak berkenan atau tidak mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih atas segala ilmunya, segala ilmu dan segala kesempatan dan pengalaman yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa tahu yang tadinya hanya sebagai penonton, akhirnya insya Allah nanti kami bisa menjadi orang yang ditonton secara positif. Apalagi tujuannya di sini adalah TOT tadi, mentraining, melatih, dan insya Allah nanti kami di Cirebon akan melatih seluruh minimal perangkat desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Namanya ini cita-cita harus tinggi ya. Insya Allah 412 desa dan 12 desa, jadi kan kita harus networking, jejaring ya Pak Prof ya. Nah gitu. Kalau cita-cita harus tinggi, jadi kalau tidak langit ke-10, 9 minimal gitu. Saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya tadinya Pak Harul, kita ini mau ke Jogja jam 8. Cuma karena inilah bentuk keseriusan dan kesemangatan kami. Kesemangatan kami, saya jam 8 ini beserta perangkat desa mau ke Jogja. Ada kegiatan lagi, tapi kami sudah jatuh cinta nih kepada. Akhirnya kami memaksakan untuk, bukan memaksakan, akhirnya kami sudahlah kita konsentrasi di sini. Insya
insya Allah nanti kita pun bisa di sana minta waktu. Ya, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memberikan kesempatan kami. Kepada teman-teman juga, semoga acara ini tidak sampai di sini. Kita selalu menjaga silaturahmi dan semoga 5 desa ini semakin maju, semakin bisa berkoordinasi. Ya, semoga Jabar menjadi Jabar juara. Cukup ya Pak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh iya. Sukawinangun. Cirebon. Katon. Suruh nyanyi. Oh, enggak. Baik. Oke, terakhir kita akan selesai dalam 10 menit terakhir. Kita minta sedikit arahan dari Bapak Ahmad Setiawan selaku CEO Siti Desa, Satu Desa TV yang sudah dideklar kemarin, dihadiri oleh banyak orang, diliput oleh media juga dan oleh anggota Dewan Komisi 1 DPR, Ketua Dewan Komisi DPR, kemudian dari KPID. Maka hari ini kita memang memerlukan informasi update, langkah-langkah apa yang sifatnya daily, weekly, dan monthly. Dan kita bilang kita akan progres setiap 3 bulan. Apapun yang terjadi terhadap kinerja kita ke depan, ada leadership di sini. Mohon maaf, saya berharap ini seperti akademi, Pak. Teman-teman itu kayak semacam akademi. Kita walaupun nggak satu gedung, nggak bertemu di setiap hari di tempat berbeda, tapi ada leadership. Nanti akan ada WhatsApp resmi yang terkait Satu Desa Satu TV ini. Saya minta teman-teman fokus kepada koordinasi dan komunikasi, bukan dengan finansial, dengan kehebatan dan kegantengan orang, bukan, atau jabatan. Jadi yang harus bagus adalah komunikasi dan koordinasi. Itu paling penting, walaupun jauh beda, jaraknya jauh. Sepakat? Saya minta nanti sebelum pulang, Pak Budi di belakang? Ya Allah, Pak Budi gak kelihatan. Nun, Pak. Nun, Pak. Nun, Pak. Nun, maju, Pak. Lalu. Tadi kami udah undang, tadi gak ada kabar. Siap. Saya minta Satu Desa Satu TV ini ada koordinator yang sudah bisa memasukkan grup WhatsApp. Kan WhatsApp paling banyak 200. Bisa jadi nanti sesuatu kita akan mengadakan di gedung besar di Sabuga atau di Bandung Creative Hub Center. Itu mengundang mungkin hampir 100 desa. Masing-masing kita kirim 10 lagi. Tapi manajemennya bukan lagi kita nih. Pak Budi udah lelah juga, Pak Khairul juga lelah. Teman-teman akan dilibatkan di sentral ini. Jadi kita udah mulai lebih sibuk daripada Pak Menteri. Kita lebih sibuk daripada Pak Gubernur. Kenapa? Mereka gerak karena ada uang dan jabatan. Kita enggak, kita gerak karena ingin membangun desa kita. Betul? Siap nggak nanti kita undang rapat koordinasi? Pak Budi telepon, teman-teman kumpul di Bandung minggu depan. Udah siap-siap nyiapin baju. Kita akan cetak baju yang berbeda, antara warnanya berbeda. Kita siapin. Tapi ingat, spirit kita adalah dari hati. Ya, seperti pepatah Muhammad Hatta tadi, Hatta Himah Mutera Pamat Hatta. Ini adalah kalian. Saya minta dengarkan arahan dari Pak Was selaku CEO, dan insya Allah anggaplah kalian seperti sebuah startup di bidang pendidikan dan desa yang sedang akan muncul di 2022. Kalian adalah manajemen utamanya. Silakan Pak Wan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita masing-masing, saya ingin Satu Desa atau TV desa, bukan TV biasa itu sampai ke bawah mimpi ya. Artinya merupakan satu pemicu bahwa kita punya kewajiban dan tugas yang berat membangun bangsa lewat desa. TV desa bukan TV biasa. Terima kasih. TV desa bukan TV biasa. Nah, garis bawahi, bukan TV biasa. Ya, bukan TV biasa. Berarti kalian semua adik-adik atau anak-anakku sudah tahu TV yang sebelumnya. Ini berarti TV bukan TV biasa. Pertama, kalian itu pilihan, ya, diakui atau tidak. Dari sekian juta penduduk Jawa Barat, yang pertama terpilih untuk masuk ke Satu Desa Satu TV adalah ini. Pertama, siapkan mental. Kedua, tidak usah minder. Secara garis besar kita sudah mengetahui dari para senior-senior kita yang lahir lebih dulu dari kita tentang apa itu jurnalis, apa itu pers, bagaimana sikap kita sebagai anti jurnalis,
bagaimana sikap kita sebagai wartawan atau pembawa berita atau apapun namanya. Satu hal yang berat buat kita semua adalah Pak Heru sudah menyatakan bahwa tadi apa menjadi lilin-lilin yang menerangi Indonesia. Jawa Barat, gubernurnya bilang Jawa Barat, Jabar juara. Siapa yang akan menjadi juara sebetulnya? Ya kalian, yang membawa Jabar juara itu kalian. Nggak bisa. Pak Gubernur bilang, hey jadi juara, terus pelakunya nggak ada, siapa yang menjadi juara? Dan ini titik awal untuk membawa Jabar juara adalah dari desa, dari bawah, dari lilin-lilin yang akhirnya Jabar menjadi terang. Satu hal, tadi ada yang mengatakan bahwa dari Cirebon ya, bahwa sudah sangat menyadari bahwa kita akan membangkitkan atau membawa potensi daerah masing-masing menjadi potensi yang mungkin bermanfaat buat negara, buat semua. Karena terus terang aja potensi di daerah itu banyak, tapi tidak ada yang malah, tidak ada yang menginformasikan, tidak ada yang memberitahukan. Contoh misalnya di Garut itu dodol Garut, tahunya dengan ada TV ini mungkin mendunia, bukan cuma di Indonesia. Ini sangat berat, sangat mulia tugas kita, memang berat. Nah nanti pesan saya, kenapa saya harus tampil ke Pak Heru minta, karena terus terang aja jangan terlalu mau wah CEO seperti apa. Perankannya saya ini seorang ibu. Kalau dalam organisasi saya jadi seorang ibu, jadi nu bodoh, nu pinter ya kan dia, nu kasep, nu goreng patut ya kan dia, nu buang air, nu miskin ya kan dia. Kita sama-sama, kita jadi satu ikatan untuk membangun bangsa ini lewat desa. Itu nggak ada orang yang beri kesempatan seperti ini, nggak ada. Jadi kembali lagi jangan minder ya, karena ilmu itu bisa dituntut, bisa dicari. Kenapa di sini ada hadir Prof Denny? Berarti ahlinya melahirkan guru. Jadi kuncinya guru itu ada di Prof Denny, nggak ada lagi. Ya. Makanya kita selalu dilibatkan. Ada Pak Budi dari jurnalis, kemarin ada tersinggung wartawan bodrek dan sebagainya. Itu isu-isu saja, jangan didengar. Itu ada biasalah isu-isu seperti itu. Kita jangan terlalu care terhadap hoax atau isu-isu yang seperti itu. Kita menjadi orang yang profesional, tidak minder, ilmu bisa dicari. Nah, kita memang punya tugas maraton. Ini hanya sekedar baru 5 desa ya. Sedangkan di Jawa Barat ada 5.000 sekian desa. Nah nanti ini embrio TV desa untuk desa-desa yang lain itu dari sini. Mungkin nanti jadi konsultan untuk di kabupatennya sendiri. Makanya tahap pertama begitu pulang, coba dirancang how to manage, bikin organisasi. Layaknya organisasi, cari ilmu. Nanti saya juga pengen tahu bagaimana mengorganize ini kan gitu. Tanya sini, tanya sana, fungsi-fungsi yang adanya apa. Ya. Tadi kan kita mandiri, kita tidak ada yang membiayai. Kalau saya dibiayai oleh seseorang atau orang yang membiayai saya tidak mau saya menjadi nurut dan patuh ke yang memberi dana itu. Kita harus merdeka, bebas. Ya. Itu nanti diorganize bagaimana 10 orang ini semua terlibat. Kalau memang di desa itu ada yang dirasakan punya ilmu yang cukup, tanya, nggak usah malu-malu ya, karena ini milik kita semua ya. Saya kira hanya itu dari saya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ini titip dari Allah buat kita, dan jangan lupa minta izin restu ke orang tua ya. Sebelum ke Prof Denny, insya Allah kita akan rapat bersama dengan KPID. Bahkan kita akan meminta audiensi yang bahwa kita akan menyiapkan skema anggaran seperti apa. Tapi sambil itu kita lakukan paralel, ya kita sudah mulai ada yang meminta dari konsorsium mungkin sebesar kayak BUMN namanya Telkom. Ya, itu salah satu yang sudah mungkin akan mengatur jadwal.
Kita tidak ingin organisasi ini menjadi dominan mayoritas seseorang atau instansi perusahaan, tidak. Ini konsorsium. Kita akan pengen ini besar bersama-sama oleh orang-orang yang mau terlibat. Bahasanya siapa yang kayak bapak asuhnya, siapa yang mau terlibat, kita undang. Baik di Papua tiba-tiba ada yang mau membantu, silakan. Karena teman-teman adalah orang yang layak diangkat sama orang-orang yang berkeinginan membantu kita membangun desa dan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menurunkan struktural. Teman-teman nanti akan masuk ke struktural organisasi, bukan? Struktural manajemen. Satu desa satu, tapi dengan konsep startup company. Bukan lagi yayasan, organisasi, ataupun institusi. Itu tidak akan pernah bisa berhasil. Pengalaman menyebutkan kalau lama di organisasi, dia hanya jalan tepat 2, 3, 4 tahun. Ganti kepengurusan, berubah lagi policy, dan nggak ada hubungannya dengan sustainability program dan produk. Hanya merebut kekuasaan, tapi nggak jadi-jadi. Disebutkan oleh DPR, banyak orang bilang kalau anggaran pemerintah pun cair, nggak lebih dari 3 tahun, habis itu nggak jalan. Web desa, pusatnya di Tasik, tapi ujungnya nggak jalan sampai sekarang. Anggaran itu udah disiapin, tapi nggak jalan, berhenti. Kenapa? Dianggap uang itu hanya berhenti ketika simbolik saja. Oh, ada gedung, ada komputer, tapi nggak ada program. Kita berharap membantu pemerintah, kita berharap membantu perusahaan-perusahaan. Mereka perusahaan butuh nggak SDM yang hebat, nggak perlu gaji besar, tapi setia. Pandemik tetap setia, nggak dimaki-maki tuh bosnya, digaji, nggak digaji. Kasihan perusahaan-perusahaan zaman sekarang. Dia butuh SDM seperti Anda. Anda dibayar nggak kemarin? Tidak kan? Apakah ada uang? Tidak ada, demi Allah nggak ada uang kan? Terus saya dibayar oleh siapa? Tidak ada. Saya patungan, Pak Awan patungan, Pak Budi patungan. Pak Budi sibuk juga membawa keluarganya ketika kemarin. Jadi kita tuh mandiri membangun negeri. Tapi Allah Maha Adil. Pemerintah ini udah kecapean banyak uang, tapi bingung mau diapain dan tahu jadi apa nantinya. Tapi saya yakin, demi Allah, 5 tahun kami bersama Prof Denny dengan UPI itu. UPI luar biasa. Melalui Prof Denny Allah izinkan, Allah takdirkan jadi program Kemendikbud terlibat, ngasih dana dan masuk ke UNESCO. Itu ceritanya panjang, mengalahkan 800 lebih universitas tinggi yang ada di Indonesia, ITB, UGM, IPB, kalah tentang riset pendidikan. Kita jadi orang yang mewakili di UNESCO Juni yang lalu. Dan saya insya Allah yakin dengan orang-orang yang tidak ada pamrihnya membawa kita ke jalan yang lebih hebat. Dan itu bukan buat kita. Anda mungkin 40 tahun lagi nggak ada lagi di dunia. Saya mungkin nggak sampai dari 20 tahun. 60 batasan kita. Tapi anak-anak kita semua nanti nerusin. Spirit ini yang dibangun. Ibu desa semalam minta izin nih, buka di Cirebon. Lahir ngobrol dengan etika beliau, dengan akhlak. Hairul, izin. Besok kami habis zuhur mau jalan ke Jogja. Tapi beliau belajar untuk melihat situasi. Akhirnya nggak jadi pergi betul. Tapi beliau izin. Awalnya kami juga nggak jadi Bu ya di Cirebon. Ada cerita di situ. Dan saya yakin Cirebon akan besar dengan tokoh seperti beliau. Yang teman-teman Cirebon pastikan ya, orang seperti Ibu Kades ini sesuatu yang akan merubah keadaan desa. Bukan dengan anggaran besar, bukan dengan partai yang hebat warna kaosnya, bukan. Dengan niat dan fisik yang hadir teman-teman hari ini. Saya yakin kemarin kita hadir karena teman-teman hadir. DPR merespon, AJV merespon, KPD merespon karena teman-teman yang hadir, bukan karena kita. Kita hanya ngebawa ke panggung. Betul nggak? Mereka DPR semangat karena yang hadir kepala desa dan aparat. Berarti apa? Desa punya semangat yang luar biasa. Kalau saya mengundang dan nggak ada aparat desa, nggak ada pakar desa, bagus nggak acara kemarin? Tidak kan? Berarti kuncinya bukan di kita. Kita insya Allah punya niat baik. Ada niat organisasi, ada niat korporasi, tapi ada namanya sustainability, keberlanjutan. Saya yakin 5 tahun lagi beda cerita. Kita akan punya satu gedung, jumlahnya 27 lantai, masing-masing lantai perwakilan provinsi. Siapa manajemen masing-masing sebuah provinsi? The right man on the right place. Orang yang paling tepat adalah orang yang punya keahliannya. Dan kalian adalah, walaupun nggak S1, nggak S2. Kalian bukan S1? Bukan juga S3? Ya, saya yakin ada bisa menjabat CFO, CTO, COO, Direktur Keuangan, Operasional, General Manager, Iya, kalian yang ngasih materi orang-orang yang punya jabatan. Yakin nggak? Yakin nggak? Saya cuma diploma 3 bahasa Inggris. Kerja di Kementerian Agrikultur 10 tahun. Tapi hari ini saya bisa bantu Jawa Barat. Saya asli Jakarta, KTP Bogor, tapi banyak ada rezeki di Bandung. Kenapa? Allah yang ngatur. Saya semangat. Kata Prof Denny 5 tahun, kita nggak pernah workshop kayak di hotel kayak gini. Mohon maaf, nggak pernah. Tapi hari ini UNESCO telah memuji Prof Denny. UNESCO memuji UPI. UPI telah mengalahkan kampus-kampus dalam riset pendidikan visi yang tadi.
sehingga TVU TV Desa yang sedang kami bangun teman-teman sedang membangun TV Pasar Indonesia dan TV Pariwisata Indonesia. Ini yang sedang saya rancang. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bahwa kita bergerak bukan buat kita, tapi buat generasi kita dan buat Indonesia pada umumnya. Yakin? Yakin. Oke, terima kasih. Saya minta Pak Budi mohon izin memberikan closing mewakili KPID Jabar juga dan AJV, dan kita tepuk tangan dengan Pak Budi. Silakan. Saya iri sama Pak Budi waktu dia jalan selama Rosot 1 bulan lalu, dia mengajak istri dan anak-anaknya. Saya belum bisa. Tapi beliau sampai hari ini dengan kelelahannya, dengan tim yang luar biasa. Mohon izin Pak Budi, mohon jangan Pak Budi di depan. Dari perwakilan AJV, narasumber AJV, kemudian dari KPID juga beliau bisa mewakili, biar bisa memberikan terakhir. Mohon Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof juga saya pakai sandal. Suasana sudah mencair, sudah santai, kita pada sudah di penghujung acara semuanya. Saya dari belakang terus melihat memperhatikan. Mohon izin Budi dibuka. Siap, ya. Ini juga yang terus Pak. Saya bertemu dia aja ya Pak. Ya, sama aja dok. Bagus. Apa namanya itu? Apa yang tadi diberikan oleh Pak CEO, kemudian Pak Wawan dan Pak Akhirnya sangat betul bahwa semangat itu yang penting. Baju ini yang seperti saya kenakan ini sebagai lambang. Lalu juga dengan jabatannya sebagai CEO, tapi saya sebuah pengabdian mungkin ya. Pangkat yang ini. Tapi tanpa semangat untuk terus maju dan untuk bekerja membangun masa depan yang lebih baik itu ya percuma semuanya. Saya juga dahulu sebelum menjadi seorang jurnalis, saya adalah mungkin saya membakar masa lalu. Saya sebelum menjadi seorang jurnalis ada seorang pengusaha yang sukses di Bandung ini. Saya punya 1 buah pabrik, 600 karyawan Pak. 98 saya hancur karena krisis moneter. Saya sampai saat itu mungkin sudah mati berdiri gitu karena saya baru punya anak umur 3 tahun, tidak punya pekerjaan, pengen dikejar-kejar tambang. Tapi karena semangat itulah, karena semangat saya untuk terus berusaha untuk mencapai apa yang ditujukan dalam hidup, saya akhirnya bisa menjadi kembali tampil menjadi seorang jurnalis yang sebetulnya bukan keahlian saya. Saya S1 saya Sosial Ekonomi Pertanian, S2 saya MBA juga di Unpad. Ya, jadi kalau ini panjang Pak, Insinyur Budi Mulyo Setiawan, MBA panjang Pak. Budi Mulyo Setiawan kan nanti membanyak budinya, bermulia kan, setia kepada kawan, gitu. Tapi apalah gelar itu semua, gitu loh. Kenapa aku bisa jadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan? Saya boleh dikatakan tidak punya basic pengalaman sebagai seorang jurnalis, tapi saya banggakan mendapatkan 2 kali predikat sebagai kategori jurnalis di Media Group, ya, sebagai penulis skrip dan indeks reporter terbaik di Media Group. Itu tidak saya dapatkan dari buku, tidak saya dapatkan dari ilmu pendidikan yang ini, tapi dari semangat. Yang saya harapkan juga kepada semua yang ada di sini, jadi bukan bukan tanpa semangat kalian ini akan menjadi seorang jurnalis besar. Mungkin siapa yang ada di sini nanti akan menjadi seorang Putri Manahara. Siapa yang ada di depan sini nanti mungkin akan menjadi seorang Adlot Kusuma, ya, menjadi seorang presenter, reporter. Itu semuanya hanya karena semangat dan keinginan untuk belajar, mungkin seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang kita saya pulang itu setelah belajar dari sini bingung seperti apa. Mungkin saya dengan bagaimana saya yang saya tadi ngobrol di lantai 11 itu ada kopo. Udah saya bilang pulang dari sini, ilmu yang kalian dapat dari sini langsung praktekkan, karena bukan apa-apa, kita akan mengejar waktu untuk segera kita gunakan di desa ini. Ya, pulang dari sini semua langsung berbicara soal program, berbicara soal konten. Ya.
Tapi itu semua juga percuma kalau kalian tidak dibekali dengan pelindung. Ya, saya hanya mengingatkan kalian atau rekan-rekan yang ada di semua nanti daftarnya sudah diberikan ya tadi semua ya? Sudah kasih apa? Daftar hadiah dan pendaftaran? Karina. Karina. Oke, itu nanti kita simpan. Tapi kemudian tolong dibuka www.ajv.id ya. Nah, di situ ada pendaftaran menjadi anggota AJV. Ini untuk bekal, jangan sampai undang-undang ITE menyeret kita semua ya ke hal-hal yang tidak mengenakan. Untuk bekal perlindungan semua yang ada di sini, kru TV desa ketika meliput, ya, kalian tidak bisa bawa pakai TV desa ini, ya, meliput ke pendopo, tidak akan diterima siapapun TV desa, ya. Tapi dengan kartu itu, jangankan hanya pendopo, ke istana negara pun bisa, ya, itu sangat penting. Ya. Daftar di sana, kemudian itulah cikal bakal selain dari semangat tadi untuk bisa menonton TV desa menjadi bukan TV desa. Mungkin itu aja question dari saya Pak Heru. Mungkin ya, saya ingin satu lagi. TV desa bukan TV desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Sebelum satu doa, saya umumkan, alhamdulillah karena kami sudah kerjasama dengan kampus UPI dengan program Kemendikbud Dikti dan arahnya ke nasional internasional. Kita ada 2 kampus UPI yang akan kerjasama dengan kita. Pertama di Setiabudi untuk meeting manajemen saat kita ada undangan resmi baik offline dan online. Terutama ketika offline datang gitu ya, mungkin akan ada undangan. Kita akan ada base camp di gedung lantai FIP ya, Prof ya, lantai 10. Nanti kita akan koordinasi dengan kru TV UPI juga, manajemen kesehatan dan TV desa. Base camp kita kalau sifat gathering itu di gedung yang representatif yaitu di kampus UPI lantai 10. Untuk meeting manajemen hanya direksi saja, pimpinan seperti kepala desa dan beberapa yang terlibat BUMDes Sekdes, kita ada di lantai 3. Lantai 3-nya buat smart class meeting bagus, lantai 10 buat acara-acara seperti ini. Itu auditorium. Kayak acara ILC Club-nya TV One. Itu bagus banget. Maka tadi yang mengajarkan teman-teman dari TV itu, si Septian, Fahmi, dan Raffi. Teman-teman ada bagian dari keluarga kita juga. Yang kedua, kita punya di Cloud Center, kampus UPI juga, tapi pakai di Cibiru. Ada asrama penginapannya, ada multimedianya, bahkan ada studio. Insya Allah kita akan coba konsolidasi kembali untuk membangun base camp juga di sana ketika di Bandung. Ke depan kalau udah jadi model, setiap kabupaten wajib kita tunjuk gedung mana, lokasi mana yang punya broadcast center besar. Tapi yang menguasai manajemennya tadi akan melibatkan generasi satu ini. Mudah-mudahan kalian bisa terus semangat dan ini menjadi bagian kita untuk kolaborasi, bukan lagi sendiri, kolaborasi dan konsorsium. Prof, 2 menit terakhir sebelum kita akhir dengan doa. Baik, terima kasih Pak Hairul, Pak Budi, Pak Wawan, dan juga semua Pak Ibu Kades peserta workshop generasi pertama TV desa. Saya ingin menegaskan semua keberhasilan berawal dari desa. Saya juga dari desa yang mungkin terjauh, yang jarak tempuhnya kalau dari Cicahem itu sekitar hampir 200 km. Jadi dari desa, gadis desa yang cantik-cantik dari desa, nggak ada gadis kota. Sumber kekayaan dari desa, diekspor dari desa, nggak ada dari kota. Para tokoh yang jadi rektor pun berasal dari desa, anak petani. Ya, saya juga termasuk bukan dari kota, begitu ya. Nah, jadi anggap saja itu filosofis bahwa TV desa ini bukan yang TV biasanya, itu justru yang luar biasa. Ini bukan biasa tapi luar biasa, dibalik slogan bukan TV biasa. Yang kedua, dari desa ini kita berbicara village.
semua kekayaan dunia itu dari desa. Saya pernah ke Suru, Suru, disebutnya Suru. Suru itu sebuah desa di kaki gunung Fujiyama. Mana itu? Di Jepang. Sama, yang mengekspor bahan mentah pabrik Toyota. Toyota itu membuat apa? Mobil, mesin-mesin mobil. Itu dari mana? Dari desa, termasuk dari desa Sulu. Saya pernah ke Bordeaux. Ya sebenarnya Bordeaux itu adalah desa. Ya karena ada di Perancis jadi hebat, heboh gitu ya. Padahal itu desa. Itu adalah penjual bunga. Jadi lamun di urang mah panen teh sawah apa itu segon gitu ya, segon. Nah kalau di Prancis di apa tuh di Bordeaux itu kalau panen itu kembang terkenal bunga tulip. Kemana sekarang? Kalau sudah dijual di Prancis satunya jadi 5 jutaan. Nah dari mana itu? Dari desa. Saya pernah ke Peru. Nah, itu Peru itu di benua Amerika Latin. Nah saya sendiri dari Citnot go to Peru. Dan kalau saya mau manasin teman-teman saya, nggak ada dosen di UPI yang pernah nyampe kakinya nginjek tanah desa Indian kuno. Tahu lah, di itu mah Indian. Jadi orang teh keturunan Indian tahu Indian? Tahu Bapak Ibu? Suku Indian itu diabadikan itu rambutnya kayak rambut Indian itu. Nah ini ciri-cirinya dari desa, ciri-cirinya dari desa. Dan itu laku. Burung, apa itu bulu burungnya dari desa laku. Sampai jadi trademarknya merek terkenal di New York. Padahal itu dari mana? Dari desa sebuah negara terpencil di bawah yang dijajah oleh Portugis, yaitu dari Peru. Jadi Peru itu desa. Jadi jangan wah-wah dulu lah. Nah yang ketiga masuk ke ilmunya. Ini mohon maaf nih, tadi katakan oleh Pak Heru kuliah mahal. Jadi saya jarang-jarang tampil ngasih kuliah. Yang saya kasih kuliah itu doktor, magister. Karena saya profesor. Saya menyombongkan, bukan menyombongkan, tapi mensyukuri nikmat pemberian dari Tuhan, dari Allah yang harus di-share ke siapapun. Ya, tong bawaan nih jadi guru mah, tong bawaan hari jadi dosen mah, teu dibayar ge keun baik. Asal hidup itu yang akan mendapatkan 80 kali lipat ilmu. Jadi Bapak Ibu 3 hari ini mendapat ilmu. Nah ilmu ini penerang gulita, publisistik apalagi ilmunya. Zaman Perang Dunia I, II yang mengakurkan antara belahan barat, timur, tengah, siapa? Ilmu siapa? Ilmu broadcast, ilmu publisistik gitu kalau ilmu. Jadi adik-adik semua, ibu bapak kades sedang belajar ilmu publisistik yang mengharmoniskan berbagai pertengkaran di dunia. Berbagai kesengsaraan di dunia dimakmurkan oleh ilmu publisistik. Tulis nanti ada ujiannya. Itu adalah ilmu broadcast salah satunya. Ilmu jurnalistik, ilmu pertelevisian. Nah, yang keempat adalah komunitas. Nah, jadi Bapak Ibu ini semua TV desa ini adalah bagian dari community broadcast yang sedang dikembangkan oleh kita bersama. Nah, kalau jadi komunitas tadi, ini kita tuh satu keluarga. Ya, kita coba bangun PCDLN-nya. Nah, jadi virtual community. Jadi Bapak Ibu ini adalah anggota PCDLN. Ya, saya sedang membangun networking untuk mengundang
studio-studio atau center-center broadcast nasional bahkan internasional. Dan yang terakhir, sudah 5 menit, 1 menit terakhir, selamat datang di dunia TV pendidikan. Ya, Wilujeng Sumping di kampus yang penuh dinamika broadcastingnya. Insya Allah Bapak Ibu menjadi keluarga besar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV UPI. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis atau kafaratul majelis atau close meeting. Hadis riwayat Imam Tirmizi, setiap pertemuan yang ditutup dengan penutup majelis, closing meeting, akan ada faedah. Pertama, ada kebaikan yang hadir semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan yang disimpan-simpan, yang ditunda-tunda jadi dendam hati, insya Allah yang hadir akan diampunkan dosa-dosanya. Doanya adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah, udah pernah ngaji. Bilang sama orang tua kalian, akan ada sejarah di buku digital Indonesia. Ada yang namanya Ibu Dias. Dia adalah dulu wanita yang ditanya sama ketua Dewan DPR Jabar. Ada cerita di media. Pak Budi udah update tadi Pak Budi ya. Saya itu ada hampir, yang sudah saya terima hampir ada 20. Ketik satu deh satu, ada dari Kumparan, dari Republika gitu. Berita yang kemarin di Papandaya. Tapi kalau video teman-teman hari ini yang workshop, sudah ada juga di YouTube. Ada wajah-wajah yang tadi ketawa, yang tadi ada talk show narasumber yang rambutnya luar binasa. Maksudnya unik gitu. Itu udah kalah tuh apa Deddy Corbuzier kalah tuh dengan gaya tadi tuh kalah itu. Tapi kalau subscriber ya Oke, insya Allah kita udah buat tadi, kita selesai. Oke, tidak ada yang tertinggal. Di tidak tertinggal. Saya minta maaf dari atas nama Pak Budi AJV BDS sama ketua dari KPD Jabar, dan terima kasih kepada Bank BJB yang sudah mensponsori ya, dalam waktu 4 hari yang lalu tiba-tiba mau sponsor walaupun cepat sekali. Tapi ke depan kita akan banyak orang yang mau membantu kita. Ya, bukan membantu Pak Wawan juga udah nggak peluang. Dia pengabdian, betul nggak? Melihat wajah Pak Wawan sebagai kepala CEO, kira-kira beliau bakal curang nggak kira-kira? Lihat wajah beliau, enggak kan? Percaya kan? Iya, seumur beliau umur 60-an, kira-kira mau jadi uang lagi nggak sih? Enggak kan? Yakin kan? Pastinya ada keunikan di antara kita tentang kita ini. Ada apa dengan Pak Wawan? Selanjutnya tunggu setahun ke depan. Kesetiaan Anda akan menunggu kepercayaan Pak Wawan. Oke? Salam sama orang tua dari kami sebagai rakyat Indonesia yang akan menghidupkan lilin-lilin desa untuk terangnya Indonesia. Sama-sama ikuti saya. Indonesia tidak akan bercahaya. Hanya karena obor dari Jakarta. Tetapi sesungguhnya Indonesia akan bercahaya. Karena lilin-lilin kecil dari desa. Ada 5 desa yang kita mulai. Desa Cirebon, Desa Subang, Desa Garut, Desa Bogor, Desa Kabupaten Bandung. Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, ini ke Suping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini desa bukan terakhir video bareng, ayo bareng, maju. Ini video sedang terekam oleh Riksi dari awal tadi, jadi insya Allah ada rekaman juga. Yuk kita foto bareng, video bareng. Kami di depan di atas ya, yang lain ada yang berdiri, ada yang jongkok, biar kelihatan semuanya. Silakan. Dinamis. Pak Novan, Pak Anjar, silakan bergabung. Jadi sejarah juga ini. Terima kasih. Tidak ada yang tidak bergabung, kecuali adik, silakan. Kakak-kakak yang masih pegal-pegal, mohon maaf ya, kita bersemangat lagi. Karena kalian semangat, orang tua kalian udah ditinggalkan.
Mereka akan bangga kalau menjadi putra putri Indonesia, insya Allah. Oke, kita hitung 5, semua siap-siap berpose, coba menyesuaikan. Kerja kita bakal cepat, kita nggak boleh kerja lambat. Speed kita adalah percaya dan berharap ini berjalan dalam 3 bulan ke depan sampai dengan setahun ke depan. Hitungan 3, foto dengan mengangkat jempol dulu. Foto. Oke. Kedua, jempol pukul. Oke, siap. Satu lagi kita yel dua yel TV desa, TV UBI, siap. TV desa.